Salam Bapak Ibu Sobat Ragi, pada pagi hari yang indah ini kembali kita lagi di program Ragi, yaitu Renungan Pagi. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, kegiatan kita, lebih baik kita sama-sama merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, jikalau kami ada sebagaimana kami ada buat hari ini, di pagi hari yang ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita sama-sama merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji nama Tuhan. Sekian pembacaan renungan kita pada pagi hari yang indah ini. Saya memberi perenungan kita yaitu ketika aku mengikutimu. Ya, dalam konteks ini kita bisa lihat bahwa rancangan Allah awal menciptakan manusia adalah untuk melayani dan menyembahnya. Kita diciptakan oleh Dia dan hanya untuk Dia, bukan orang lain. Ketika Allah melalui Yesus Kristus turun ke dalam dunia menyelamatkan kita orang yang berdosa ini secara cuma-cuma, sejatinya Ia sedang menunjukkan teladan seorang hamba yang sangat rela mengorbankan dirinya yang tidak bersalah. Dengan demikian kita sebagai miliknya dan yang telah diselamatkannya harus meresponi kasihnya dengan mengikutinya dan melayaninya. Kita tahu bahwa Lukas mencatat ini adalah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau kita bisa lihat waktu itu, konteks waktu itu pada ayat-ayat dan pasal sebelumnya, Yesus bersama-sama para murid telah melakukan perjalanannya dari kota ke kota, desa ke desa, melayani orang-orang, memberitakan Injil dan membuat mujizat. Kita tahu itu ya. Mungkin tidak asing lah ayat itu kita semuanya. Narasi ini dibuka dengan kata depan ketika yang menunjukkan situasi pada saat itu ya Bapak Ibu. Ayat-ayat ini secara khusus menjelaskan tentang prinsip dasar mengikuti melayani Tuhan. Hal ini dilihat dari pengulangan frase "aku akan mengikuti" itu sebanyak 2 kali, dan bermunculan pernyataan Yesus, "Ikutlah aku", sebuah istilah yang begitu sering Yesus gunakan untuk mengajak seseorang mengikutinya. Di sini Bapak Ibu ada beberapa prinsip dasar untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Di sini saya mendapat ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu bisa kita lihat di ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58.
Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini pernyataannya kita bisa lihat bahwa kita mengikuti Yesus bukan kita hanya mengikut Yesus tanpa ada pengorbanan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Di sini kita harus siap, yaitu meninggalkan kenyamanan kita. Mungkin dulu kita tidak tahu apa artinya itu orang Kristen, tapi semenjak kita saat ini mendengar firman Tuhan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus, murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini, kenapa harus meninggalkan kenyamanan? Di sini dikatakan Yesus yang disebut anak manusia sendiri dalam perjalanan pelayanannya tidak hidup dalam kenyamanan dunia. Ia banyak mengalami penderitaan dan penolakan oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu. Ada kemungkinan Injil-Injil mencatat selama Yesus melakukan pelayanan atau perjalanan misi, ia tidak kembali ke rumahnya untuk bertemu keluarganya, bahkan untuk beristirahat. Itu prinsip yang pertama, Bapak Ibu. Prinsip yang kedua, yaitu kita bisa baca dari ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Di sini kita tahu bahwa ini adalah waktu itu Yesus dengan murid-muridnya pergi ke sebuah kota dan pergi ke desa, yaitu dia hanya untuk memberitakan Injil. Maka di prinsip yang kedua ini saya kasih kepada Bapak Ibu, yaitu siap memberitakan firman Tuhan. Kenapa harus firman yang diberitakan? Dalam perjalanan misi kita, mungkin kita untuk memberitakan firman, mungkin ada yang mau bermisi di sebuah suku yang sulit dijangkaukan. Itu bukan harus diri kita yang beritakan, tetapi kebenaran firman Tuhan, yaitu firman adalah Yesus, Allah yang menjadi manusia, mati menebus dosa kita, bangkit dari maut dan naik ke surga untuk menyelamatkan kita. Itu yang dinamakan Injil. Berita Injil jauh lebih baik, lebih sehat, lebih berguna, bahkan lebih bermanfaat, dan yang utama jauh lebih penting dari berita-berita yang lain. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, prinsip yang kedua tadi, kita siap memberitakan firman Tuhan atau Injil. Prinsip yang ketiga, itu bisa kita baca di ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-62. Situ dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini prinsip yang ketiga, yaitu kita siap melayani tanpa alasan. Pernahkah kita melayani Tuhan ada alasannya? Ada pepatah mengatakan, orang malas selalu mencari alasan, tetapi orang rajin selalu mencari cara. Di sini dikatakan, yaitu kita siap untuk melayani Tuhan tanpa alasan. Kenapa harus melayani Tuhan tanpa alasan? Di sini dikatakan, perintah mengikut Kristus adalah perintah yang tidak dapat ditunda-tunda. Para murid ketika Yesus memanggil dan mengajak mereka, ikutlah aku, mereka menunjukkan sikap siap tanpa alasan dan tidak kompromi terhadap apapun. Mereka keluar dari zona nyamannya, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Di sini ada 3 prinsip yang menjadi perenungan kita pada pagi hari yang indah ini. Biarlah itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, kita siap untuk meninggalkan kenyamanan kita. Yang kedua, kita siap memberitakan firman Tuhan kemanapun kita berada. Yang ketiga, kita siap melayani Tuhan tanpa alasan. Saya menarik kesimpulan untuk kita semuanya, mengikuti Tuhan membutuhkan komitmen dan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar seringkali datang dari kerelaan untuk siap meninggalkan kenyamanan agar berfokus memberitakan firman dan
melayani tanpa alasan. Puji nama Tuhan, sekian renungan kita pada pagi hari yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan, kami bisa mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari yang indah ini Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah penyertaan Roh Kudus-Mu selama satu hari ini sempurna dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Sobat Ragi. Tuhan Yesus memberkati.